Beastmaster, bab 185 sampai dengan 186. Bab 185 Qiao Bai, nyawaku hampir jatuh ke tangan bangsaku sendiri. Badai sedang bersiap, Qiao Bai mendesah. Kecelakaan sudah banyak sekali, kalau ditambah satu lagi. Dia tidak sanggup, sungguh tidak sanggup. Jadi datanglah ke sini dengan jujur. Xiao Wu, bagaimana kalau kau bawa kucing dan serangga itu terbang? Setelah berjalan beberapa saat, Qiao Bai merasa sangat lelah dan tak sanggup lagi bertahan. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke dua anaknya yang besar. Lampu di kepalaku menyala. Itu benar, tidak bisa menerimanya kembali. Namun Anda bisa membiarkan Xiao Wu terbang bersama kucing dan serangga itu. Xiao Wu, tanda kali. Penolakan besar tertulis di sekujur tubuhnya. Qiao Bai menatap Xiao Wu. Xiao Wu menatap Qiao Bai. Mata merah keemasan bertemu dengan mata coklat kekuningan. Pada akhirnya, Xiao Wu lah yang menyerah. Xiao Wu, oh, pangkat petik terbalik oh. Apa yang bisa saya lakukan? Bukankah itu karena burung memanjakan Anda? Mengapa? Apa jadinya jika tidak ada burung di rumah ini? Melihat Wu kecil yang mulai berkompromi, Qiao Bai tersenyum dan menyentuh ahoge di kepala Wu kecil. Kemudian, ahoge yang telah berdiri kokoh sejak Wu kecil masih menjadi burung Cina kecil mulai runtuh. Dia menggelengkan kepala Xiao Wu dua kali. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan gelombang itu dan terjatuh. Tiba-tiba ada suasana canggung di udara. Qiao Bai, Xiao Wu, salah. Berhenti mematuk, berhenti mematuk. Qiao Bai segera memeluk Xiao Wu untuk mencegah tragedi yang akan menimpanya. Xiao Wu sangat marah. Meskipun sudah dipegang oleh Qiao Bai, sayapnya masih mengepak. Penuh kebencian. Bulu burung, bulunya yang paling lucu, itu jatuh. Xiao Wu membuka mata besarnya dan menatap Qiao Bai. Baiklah, bersabarlah dan semuanya akan baik-baik saja. Mundurlah selangkah dan langit akan cerah. Kita harus berpikir positif. Mungkin ini. Qiao Bai mencoba menipu Xiao Wu dengan serius. Menggertak, mengaburkan. Qiao Bai sendiri sedikit tidak yakin pada dirinya sendiri setelah bermain-main. Tidak, apakah jumlah rambut rontok ini benar-benar sedikit berlebihan? Qiao Bai menundukkan kepalanya dan melirik sekilas. Kebaikan. Agak tidak nyaman untuk mengatakannya, tetapi kerontokan rambut Xiao Wu memang sangat parah sehingga sebagian kulitnya terekspos. Xiao Wu yang tidak tertipu oleh Qiao Bai sejak awal, menjadi semakin marah setelah menyadari tatapan tidak sopan Qiao Bai. Xiao Wu, sekalipun Xiao Wu dipegang oleh Qiao Bai, dia tetap akan menjadi gila. Xiao Wu langsung berubah menjadi burung pelatuk. Kucing dan tikus itu begitu ketakutan hingga mereka melompat ke bahu Qiao Bai. Ini adalah pertama kalinya ular putih kecil dan ubur-ubur kecil melihat situasi seperti itu. Saya harus mengatakan satu hal lagi, rambut rontok benar-benar mengerikan. Untungnya mereka tidak kehilangan rambut. Xiao Wu memperhatikan ekspresi ketiga adik laki-lakinya. Marah, membangkitkan, saatnya berburu. Mata Xiao Wu yang awalnya merah keemasan berubah menjadi lebih panas, dan dia menatap Qiao Bai dengan tatapan mata yang seolah ingin membunuhnya dengan tatapannya. Kemudian, tunggu, tenanglah, Xiao Wu. Apinya menyala, benar-benar menyala. Tidak bercanda, api menyembur keluar dari mata merah si kecil Wu Jin. Begitu Qiao Bai menyadari ada yang tidak beres, ia segera membantu Xiao Wu memalingkan kepalanya ke arah lain. Xiao Wu tampaknya juga menyadarinya dan bekerja sama dengan Qiao Bai dengan sangat baik, sehingga api tidak mengenai Qiao Bai. Saat yang kritis, api itu diarahkan ke sebuah batu setinggi orang yang tidak jauh dari situ. Detik berikutnya, batu besar ini diam-diam dan tanpa suara berubah menjadi kapur. Qiao Bai menoleh dan menatap Xiao Wu dengan tatapan muram. Xiao Wu yang tadinya marah pada Qiao Bai dengan hati nurani yang bersih, tiba-tiba menjadi bersalah dan tidak yakin di matanya. Yang ini, dengan kata lain, apakah ada kemungkinan burung itu tidak melakukannya dengan sengaja?
Xiao Wu mengedipkan matanya yang besar dan berair, mencoba bersikap manis untuk membuat Qiao Bai mengabaikan masalah itu. Namun, Qiao Bai sama sekali tidak terpengaruh oleh ekspresi lucu Xiao Wu. Aku berhati batu, mengerti, kata Qiao Bai sambil memutar kepala Xiao Wu lagi secara manual. Miliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Anda saat ini. Aku benar-benar tidak tahan dengan apimu. Mendengar ini, Xiao Wu tanpa sadar ingin menatap Qiao Bai lagi, tetapi kemudian dia teringat akan api yang berlebihan dan hanya bisa menatap kosong ke arah kehampaan. Pegunungan hijau dan perairan hijau, semuanya indah. Namun Xiao Wu sangat tertekan. Siapa sangka, ini semua kecelakaan. Kecelakaan. Qiao Bai mendesah. Dia tentu tahu itu hanya kecelakaan. Namun mata Xiao Wu tiba-tiba menyemburkan api, yang juga membuat Qiao Bai takut. Belum lagi kekuatan api ini yang begitu dilebih-lebihkan. Meski hanya berupa aliran air tipis, Qiao Bai mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa batu setinggi manusia itu tidak diselimuti api dan terbakar. Sebaliknya, saat api menyentuh batu itu tiba-tiba terbakar. Satu-satunya hal yang membuat Qiao Bai merasa beruntung adalah saat batu itu terbakar bersih, api yang dilepaskan Xiao Wu juga padam. Jika tidak, membakar gunung akan mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup dicoret. Qiao Bai tidak dapat membayangkan seberapa besar kekuatan api itu. Aku sangat takut. Qiao Bai mengaktifkan kemampuan bakatnya dan menatap Xiao Wu. Ia menduga lingkungan sekitar memiliki pengaruh terhadap Xiao Wu. Namun, dalam hal bakat dan keterampilan, tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Qiao Bai, kepala kecil dengan tanda tanya besar. Qiao Bai mengusap dahinya. Saya selalu merasa kelelahan fisik dan mental tidak mampu menahan kobaran api Xiao Wu yang tiba-tiba dan dahsyat. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati di tangan orang-orang Anda sendiri. Api Xiao Wu sedang dimurnikan. Tepat ketika Qiao Bai masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, malaikat itu berbicara lagi. Qiao Bai, bagus sekali, setidaknya aku tahu situasinya, kata Qiao Bai tanpa daya. Soal menanyai, malaikat itu. Maaf, Qiao Bai sudah tidak punya ide lagi. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan malaikat, Qiao Bai kurang lebih memahami kepribadian malaikat. Selama pihak lain tahu dan dapat menceritakannya, malaikat tidak akan menyembunyikannya darinya. Untuk bagian-bagian yang tidak disebutkan, berarti penulis memang tidak tahu atau tidak bisa mengatakannya, jadi percuma saja untuk bertanya. Itu hanya membuang-buang waktu atau membuat Anda 2 kali lebih lelah. Memurnikan. Qiao Bai menggumamkan kata ini, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Bukan evolusi, tidak menjadi lebih kuat, tapi pemurnian. Qiao Bai merenung sejenak dan menghafal kata itu. Dia tidak lagi memaksa Xiao Wu untuk bertindak sendiri. Kebaikan. Dia sama sekali tidak takut kalau Xiao Wu tiba-tiba akan meledakkannya dengan bola api. Dia peduli terhadap Xiao Wu dari lubuk hatinya. Xiao Wu yang dipegang oleh Qiao Bai juga merasa tidak nyaman. Xiao Wu, Kiaki. Meskipun sangat nyaman dipegang oleh Beastmaster, tetapi burung itu ingin melihat Beastmaster. Jenis tatap muka. Bisakah kita mengubah posisi? Qiao Bai wajah tersenyum. Dia pikir itu tidak mungkin. Xiao Wu merasa dirugikan. Xiao Wu tidak berani mengatakannya. Xiao Wu tahu betul bahwa kekuatan api itu terlalu mengerikan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Qiao Bai yang sama sekali tidak merasa rileks setelah semua pekerjaan yang sibuk tetapi malah merasa semakin lelah, terus melangkah maju. Gunung itu ada di depannya. Tetapi jarak antara dia dan gunung itu tidak berujung. Memikirkan Qiao Bai saja membuatnya pusing. Ayo, percayalah pada dirimu sendiri, aku bisa. Anggap saja ini sebagai latihan fisik dan spiritual yang istimewa. Berpikir seperti ini, rasanya kamu merasa sedikit lebih baik. Qiao Bai menghibur diri sendiri, menghipnotis diri sendiri, memotivasi diri sendiri, belajar menipu diri sendiri juga merupakan sejenis kebahagiaan. Lelah.jpg. Suasana di kota Hongtu sekarang cukup khidmat.
Setelah menerima telepon dari Tuan Feng, Nona Hui dan Jundu berbicara langsung dengan Tuan Feng secara langsung selama hampir 5 menit. Karena mereka sudah menjadi penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8, identitas mereka telah dikonfirmasi berulang kali dan tidak ada masalah dengan mereka. Feng Tua juga kurang lebih telah mengungkapkan betapa pentingnya Kiao Bai. Kedua orang itu sendiri juga dapat mengakses informasi yang terkait dengan level tersebut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kiao Bai akan. Lalu keduanya mengerutkan kening. Setelah menutup telepon, para Beastmaster tingkat ke-7 lainnya yang belum mendengar apapun tampak bingung. Mengapa ekspresi kedua Raja Surgawi penjinak binatang menjadi begitu serius setelah panggilan telepon? Mungkinkah situasi di Red Earth City benar-benar menjadi seserius ini? Mereka juga merasakan sedikit gelisah di hati mereka. Nona Hui melirik ekspresi orang-orang ini, lalu berkata dengan suara menenangkan, "Semuanya, jangan khawatir. Situasi di kota Hongtu dan Yancheng masih terkendali. Apa yang kita bahas sebelumnya adalah masalah yang muncul di alam rahasia Bumi Merah, yang mungkin cukup rumit. Mustahil untuk menyembunyikan masa lalu, jadi Hui menghindari isu-isu penting dan mengalihkan perhatian orang-orang ini dari Kiao Bai. Hanya Ning Ruxue dan Fu Han yang tidak mudah teralihkan dari topik. Yang pertama memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang Kiao Bai. Yang terakhir adalah karena pengamatan yang cermat. Fu Han memperhatikan pertukaran pandangan antara Nona Hui dan Jundu, serta ekspresi cemas dan khawatir mereka yang tak terlukiskan. Hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan atau diringkas hanya dengan kata-kata, mengkhawatirkan alam rahasia Tanah Merah. Pasti ada alasan yang lebih dalam di baliknya. Dan dia bahkan dapat meminta Penatua Feng untuk menelepon dan berkomunikasi secara pribadi. Fu Han memikirkan apa yang terjadi dan matanya langsung tertuju pada Kiao Bai. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Kiao Bai. Hal ini memang benar adanya. Lalu apa selanjutnya? Setelah memikirkannya, Fu Han bertanya dengan lembut. Tak peduli apapun, dia berutang budi pada Profesor Kiao Bai. Meskipun bagi Profesor Kiao Bai, rute evolusi ikan unicorn yang berwarna-warni itu hanyalah sesuatu yang dia teliti secara sambil lalu. Namun bagi Fu Han, berkat Kiao Bai yang meneliti rute evolusi baru ini, ia mampu bergabung dalam jajaran Beastmaster tingkat 7. Sampai batas tertentu, Fu Han memberi sedikit perhatian ekstra pada Kiao Bai. Seorang Beastmaster tingkat 8 yang baru akan segera datang untuk memimpin tim. Kalian berdua akan melindungi kota Hongtu dan Yancheng bersama-sama. Pastikan tidak ada yang salah. Koin Treao dan aku akan memasuki alam rahasia Tanah Merah bersama-sama. Yang lainnya tidak keberatan, mengangguk, dan menerima keputusan itu. Tetapi, apakah akan ada Beastmaster tingkat 8 yang baru? Semua orang saling bertukar pandang, dan masih merasakan adanya tanda-tanda datangnya badai. Kiao Bai tidak tahu kalau di luar sana hampir terjadi keributan besar karena dia. Dia bergerak maju dengan susah payah. 10 meter, 100 meter, 1000 meter, bahkan belum 1000 meter. Mengetahui bahwa indera dan kognisinya salah, Kiao Bai memperkirakan waktu berdasarkan jarak yang telah ditempuhnya. Seperti yang dikatakan, malaikat, waktu yang telah berlalu jauh lebih singkat daripada yang dibayangkannya. Ini benar-benar, Kiao Bai menyeringai, dengan nada tak berdaya dalam suaranya. Namun, selama dia tidak menyerah dan terus melangkah maju, memperlakukan kognisi sensori yang keliru ini sebagai semacam latihan stres beban diri, setelah beberapa saat Kiao Bai samar-samar merasa bahwa tubuhnya tampaknya telah banyak beradaptasi. 10 menit, setengah jam, 1 jam. Dalam persepsi Kiao Bai yang keliru, mungkin lebih dari sehari telah berlalu, tetapi Kiao Bai masih bertahan. Apakah Anda lelah secara fisik? Katakan pada diri sendiri, itu palsu. Semuanya palsu. Apakah kamu lapar? Aku diam-diam berpikir, setengah jam, 1 jam. Mustahil dia lapar dalam waktu sesingkat itu. Kalau aku benar-benar makan sekarang,
dan makan 3 kali sehari dalam waktu 1 jam, niscaya aku akan makan sampai mati. Dia benar-benar berbeda dari ubur-ubur kecil pecinta kuliner. Ubur-ubur kecil yang diberi isyarat. Ubur-ubur kecil itu membengkokkan tentakelnya dan masih menyembunyikan tubuhnya di rambut Qiao Bai. Efeknya kecil. Tujuan utamanya adalah kenyamanan psikologis. Seolah-olah ular putih kecil itu menyembunyikan kepalanya di pakaian Qiao Bai. Ular putih kecil dan ubur-ubur kecil, selama kita tidak memperlihatkan kepala kita, kita bisa berpura-pura tidak takut. Qiao Bai, lupakan. Apakah suatu masalah jika memanjakan anak singa Anda sendiri? Ini sama sekali bukan masalah. Begitulah seharusnya. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Qiao Bai berkeringat di sekujur tubuh, dan akhirnya dia tiba di kaki gunung. Qiao Bai dengan santai menemukan tempat yang teduh, duduk untuk beristirahat sejenak, dan menyesuaikan keadaannya. Meski saya tiba-tiba tergerak, untunglah perlengkapan yang saya bawa sebelum datang masih ada. Air, makanan kering, sekop militer multifungsi. Qiao Bai minum air dan makan sedikit, tidak banyak. Ia berhenti ketika merasa agak kenyang. Ketika indranya tidak dapat diandalkan, Qiao Bai harus mengendalikan sensasi tubuhnya dengan lebih hati-hati. Perhatikan jika ada kelainan. Berbeda dengan perasaan setiap hari yang terasa seperti setahun lamanya saat melangkah maju. Waktu istirahat tampaknya kembali normal. Saya beristirahat sejenak selama 10 menit dan melihat jam. 10 menit memang telah berlalu. Qiao Bai melengkungkan bibirnya, trik pintar macam apa ini? Bukankah seharusnya aku merasa seperti aku telah libur seharian penuh padahal baru 1 jam berlalu? Kalau itu benar-benar mungkin, pasti keren banget. Disayangkan, tidak. Waktu di sini tampaknya tahu cara memeras orang dengan sangat baik. Qiao Bai berdiri, membersihkan debu di tubuhnya, dan hendak beranjak ketika ia melihat sepotong kain samar-samar tersembunyi di rumput di sampingnya. Qiao Bai berhenti sejenak. Dia berjalan cepat ke arah itu. Membungkuk, ambil itu. Itu sepotong kain perca. Ada noda darah di sana. Namun, semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah ada tanda di bagian luar kain itu yang tampaknya familiar bagi Qiao Bai. Setelah memikirkannya, Qiao Bai mengeluarkan sapu tangan dari tasnya. Bila dibandingkan, kedua merek itu sama persis. Kalau saya harus bilang ada bedanya, itu adalah tanda pada sapu tangan lebih jelas dan bersih, sedangkan tanda pada kain ini jauh lebih kabur. Namun tingkat penyempurnaannya sama. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa itu bukan salinan. Jadi orang-orang dari tim ekspedisi Tanah Merah ada di dekat sini. Gumam Qiao Bai sambil melihat tanda milik tim ekspedisi Tanah Merah. Kemudian Qiao Bai memikirkan persepsi sensori yang salah di sini. Kalau dipikir-pikir, tim ekspedisi Bumi Merah telah hilang selama lebih dari 12 jam. Jika situasi mereka seperti dia, mendesis, Qiao Bai menarik napas. Meskipun tetapi, rasanya sudah lebih dari setengah bulan berlalu. Saya khawatir semua orang di tim ekspedisi Tanah Merah akan tamat. Bab 186 Peralatan Meledak. Qiao Bai, orang jujur tidak berbasa-basi. Ayo, beritahu aku. Qiao Bai benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat seperti pahlawan yang dikirim dari surga. Tapi ya, ketika Qiao Bai berdiri dan bersiap untuk bertindak, perasaan dislokasi kognitif kembali padanya. Qiao Bai, sangat bagus. Dari bangkit hingga menyerah. Mata Qiao Bai Mei menunjukkan ekspresi pasrah. Yah, kalau ada Beastmaster tingkat 6 di antara mereka, mungkin mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri. Itu saja yang dapat saya pikirkan saat ini. Dan Qiao Bai tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika dia benar-benar menemukan orang-orang ini, sepertinya dia mungkin tidak dapat membawa mereka keluar dari sini dengan lancar. Perlindungan, malaikat, hanya berguna baginya. Qiao Bai dapat dengan percaya diri menjelajahi tempat yang tampaknya tidak biasa ini, tetapi tim eksplorasi Tanah Merah. Qiao Bai tiba-tiba merasakan sedikit sakit kepala. Ngomong-ngomong, aku juga ingat sesuatu.
Dia bisa menjelajah di sini dengan berani, tapi bagaimana dia akan pergi? Qiao Bai menatap pahlawan ponselnya yang maha hebat. Pahlawan ponsel, Angel. Bisakah kamu berpura-pura tidak melihat mata Qiao Bai yang berbinar? Tidak bisa. Qiao Bai tahu bahwa malaikat itu dapat melihat dunia luar dengan jelas melalui kamera di ponsel bahkan saat layar mati. Malaikat itu tidak berdaya. Tuan, silakan jelajahi dunia rahasia ini dengan usaha Anda sendiri. Saya yakin Anda akan mendapatkan sesuatu yang memuaskan Anda. Qiao Bai tertegun saat mendengar ini. Alam rahasia. Meskipun banyak orang menyebut tanah terlarang tanah merah sebagai alam rahasia tanah merah, Qiao Bai dapat merasakan bahwa alam rahasia yang disebutkan oleh malaikat itu memiliki arti yang berbeda dari nama candaan dalam arti umum. Sekali lagi, pikirkan arti sebenarnya dari kata ini. Qiao Bai menyipitkan matanya dan melihat sekelilingnya. Berada di pegunungan, Qiao Bai tidak bisa melihat seluruh gunung sekilas. Yang bisa ia lihat hanyalah pepohonan hijau subur dan bebatuan aneh di depannya. Tampaknya tidak ada bedanya dengan pegunungan yang dapat dilihat di mana-mana di selatan. Kalau saja persepsi salah itu tidak sampai membuat orang kelelahan fisik dan mental, Qiao Bai pasti mengira kalau dirinya hanya sedang mendaki gunung. Ayo masuk dulu. Semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak Qiao Bai, ia melirik ponselnya. Kamera di ponsel berkedip 2 kali, membuat Qiao Bai tanpa sadar merasa bahwa malaikat itu tampaknya bersalah. Qiao Bai, tuliskan semuanya. Entah tim ekspedisi Bumi Merah menemukan kesalahan kognitif atau tidak, mereka pasti akan membuat piagam. Qiao Bai berinisiatif mengganti topik pembicaraan dan berdiskusi dengan malaikat. Jika Anda merasakannya, cobalah mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan menunggu pertolongan. Memikirkan 2 Raja Beastmaster tingkat luar, Qiao Bai yakin mustahil bagi mereka untuk benar-benar tidak melakukan apapun dan membiarkan mereka menunggu mati di sini. Bagaimanapun juga, aku menghilang di hadapan mereka. Cointreo pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah dengan ruang itu. Saat dia berjalan, Qiao Bai berhenti lagi. Tatapan Qiao Bai tertuju pada sebuah batu tak jauh dari sana. Sejujurnya, ini pegunungan, jadi wajar saja kalau ada banyak batu. Api aneh yang keluar dari mata Xiao Wu bahkan bisa melelehkan batu setinggi manusia. Tetapi Qiao Bai memperhatikan bahwa batu ini bukan warna abu-abu biasa. Sudut batu itu memperlihatkan warna merah samar, hangat dan menyilaukan. Jika Anda berdiri jauh, pandangannya mungkin tidak terlalu jelas, tetapi jika Anda berdiri dekat, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Qiao Bai berjalan menuju batu istimewa ini. Sentuh saja, rasanya sungguh tidak seperti batu biasa, lebih seperti permata, atau seperti tekstur batu giok yang halus. Jelas sekali, tak satu pun dari kedua benda ini dapat muncul di sini, jadi Qiao Bai memikirkan 2 benda lain, biji merah dan kristal batu merah. Sebagai salah satu sumber daya utama di alam rahasia tanah merah, biji merah dan kristal batu merah sangat langka. Dan tidak seperti batu merah dan tanah merah, biji merah dan kristal batu merah tidak muncul di tempat tertentu, melainkan tersebar di area terlarang. Kalau kamu sungguh-sungguh mencarinya, kamu mungkin mencarinya dengan keras tetapi tetap tidak menemukan satu pun. Namun ketika Anda berkonsentrasi menggali batu merah dan tanah merah, secara tak terduga Anda mungkin menggali biji merah atau kristal batu merah. Peristiwa probabilistik, keduanya sangat mungkin, langka, tetapi ada sepotong tepat di depannya. Qiao Bai belum pernah melihat biji merah atau kristal batu merah sebelumnya, dan dia masih memiliki sedikit keraguan tentang hidupnya. Jadi, ini biji merah atau kristal batu merah. Setelah memikirkannya, Qiao Bai berhenti ragu dan mengulurkan tangan lagi, mencoba melihat apakah ia bisa memecahkan mineral merah itu dari batu. Disayangkan, kekuatan tangan Qiao Bai belum sehebat itu. Tidak dapat dibuka. Qiao Bai menoleh dan mengalihkan pandangannya ke Wu kecil dalam pelukannya. Xiao Wu,
Sebelum Xiao Wu dapat mengangkat kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan paksa menundukkan kepalanya. Kebaikan. Saya perhatikan bulu di tubuh Xiao Wu tidak terluka. Kemudian Qiao Bai menemukan bahwa bulu pada burung gagak kecil itu masih sedikit rontok. Qiao Bai segera menarik tangannya dan berpura-pura tidak melakukan apapun. Untungnya, Xiao Wu sangat marah sehingga dia tidak menyadari tindakan Qiao Bai untuk sementara waktu. Dia menatap mineral merah di depannya dengan marah. Pangkat, penuh kebencian. Burung itu marah. Tapi kamu tidak bisa benar-benar marah pada Beastmaster. Yang membuat burung itu makin marah adalah karena ia bahkan tidak sanggup menatap mata sang Beastmaster. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Dia begitu marah hingga api kembali menyembur keluar dari mata Xiao Wu. Kali ini, Xiao Wu tidak takut lagi. Bahkan sebelum api hampir padam, Xiao Wu merasakan matanya memanas, lalu ia menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Qiao Bai. Dia mengarahkan pandangannya ke batu besar tak berdosa di depannya. Mendesis. Nyatanya, tak ada suara yang terdengar. Nasib batu ini serupa dengan yang sebelumnya. Dalam sekejap mata, batu itu berubah menjadi tumpukan abu kecil dan berhamburan tertiup angin. Ada juga beberapa perbedaan. Kali ini, bebatuan itu meledak bersama peralatan, tidak, sumber daya. Sepotong mineral merah seukuran telapak tangan, secara teoritis, ia jatuh ke tanah. Qiao Bai membungkuk dan mengambil peralatan itu dengan mudah, dan seluruh prosesnya berjalan mudah. Sambil memegang sumber daya ini di tangannya, yang tidak diketahui apakah itu biji merah, kristal batu merah, atau spesialisasi gunung ini, Qiao Bai merasakan seolah-olah arus hangat mengalir melalui telapak tangannya dan di dalam tubuhnya. Qiao Bai terbelalak lebar karena terkejut. Apakah saya masih bisa menggunakan benda ini? Qiao Bai sedikit takut. Sebagian besar sumber daya digunakan langsung pada makhluk luar biasa, dan manusia hanya dapat menggunakan sebagian kecil saja, dan harus menjalani pemrosesan khusus dan dibuat menjadi obat-obatan sebelum dapat digunakan. Qiao Bai mengingat kembali pengetahuannya tentang sumber daya alam liar seperti ini, yang membuat tubuhnya bereaksi. Saat dia memegangnya di tangannya, belum pernah mendengarnya. Qiao Bai hanya berpikir selama 3 detik dan segera membuat keputusan. Jangan khawatir tentang apa ini atau bagaimana hal itu dilakukan, cari saja untuk mengetahui apakah ada lagi. Melihat sekeliling, mata Qiao Bai berubah saat dia melihat bebatuan. Hei, dengan kata lain, jika ada kemungkinan menjatuhkan sumber daya saat menghantam batu. Xiao Wu, ayo, saatnya Anda mendukung keluarga ini. Xiao Wu yang tadinya merasa agak tertekan, tiba-tiba matanya berbinar setelah mendengar ini. Apa yang dikatakan Beastmaster? Sungguh, burung itu tahu, rumah ini akan runtuh dalam semenit tampaknya. Ayo berangkat. Pria dan burung itu bekerja sama dengan sangat baik dan melancarkan serangan brutal terhadap bebatuan dimanapun mereka pergi. Banyak hal bisa terjadi dalam 1 jam. Fu Han menatap Beastmaster tingkat 8 yang baru tiba dan menunjukkan ekspresi seolah-olah dia tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Tingkat ke-8, ya, dia memang seorang Beastmaster tingkat 8. Tetapi tidak disebutkan pula bahwa dia adalah Beastmaster tingkat 8 yang setingkat raja. Fu Han merasa hidupnya mengalami pasang surut yang hebat. Jika dipikir-pikir kembali sebulan yang lalu, ia hanyalah seorang Beastmaster yang sedikit luar biasa, tetapi kekuatannya hanya tertahan di level ke-6. Ia telah berjuang selama bertahun-tahun, tetapi masih belum mampu menembus penghalang terakhir. Meskipun kehidupan sehari-harinya menyenangkan, sumber daya tingkat tinggi yang sebenarnya bisa ia akses ternyata tidak sebanyak yang ia bayangkan. Kemudian, hanya 1 bulan, dia bertemu 3 Raja Beastmaster sekaligus. Fu Han menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hatinya, terima kasih Profesor Qiao Bai. Hanya kau di sini. Jundu menatap paus biru di depannya dengan mata menyipit dan senyum lembut di wajahnya, nadanya agak buruk. Paus biru mendorong kacamatanya. Menghadapi sikap marah Jundu, ia sama sekali tidak marah. Malah,
Ia tersenyum dan berkata, Xiaodu, apa ada yang tidak kamu puasi? Soalnya aku satu-satunya yang bebas sekarang. Ngomong-ngomong, ku dengar kau kehilangan seorang profesor hewan peliharaan di alam rahasia Bumi Merah. Cointreau sangat marah hingga ia hendak menyingsingkan lengan bajunya dan melawan Blue Whale. Nona Hui, yang bertugas menjemput Paus Biru, masuk dan melihat ekspresi agresif Jundu. Ia memutar bola matanya ke arah Jundu tanpa toleransi. Leluhur, harap diam. Dia sedang menyindirku, kata Cointreau dengan keras. Nona Hui berkata tanpa ekspresi, oh. Tapi saya rasa dia benar, tambah Ibu Hui. Cointreau, yang hatinya tertusuk oleh lukisan wanita itu, berkata. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia bertanggung jawab melindungi Profesor Qiao Bai, dan akhirnya kehilangan dia saat melakukannya. Jundu berbalik dan duduk dalam diam, tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Para Beastmaster tingkat ketujuh lainnya di tempat kejadian tidak berani berbicara sama sekali. 3 penjinak binatang Raja Surgawi peringkat 8 berdiri bersama, mereka benar-benar berada di bawah tekanan yang hebat. Pada saat yang sama, mereka menyadari lebih dalam bahwa situasinya tampaknya jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Paus Biru, dia adalah salah satu Beastmaster tingkat 8 yang terkenal dan tersohor. Berasal dari keluarga terkemuka. 8 generasi nenek moyang saya semuanya adalah ahli binatang, peternak, dan profesor hewan peliharaan yang hebat. Adik perempuanku Lan Fengling juga memiliki kekuatan seorang Beastmaster tingkat 7. Saya disukai semua orang dan merupakan salah satu Beastmaster yang paling mungkin maju ke level ke-9. Mendadak, orang seperti itu benar-benar dikirim untuk menangani situasi di kota Hongtu. Para Beastmaster tingkat ke-7 yang menyaksikan merasa pusing dan hampir tidak dapat bereaksi. Kalau begitu, bisakah kita bersiap berangkat sekarang? Paus Biru tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya, atau mungkin dia sudah terbiasa. Melihat Cointreau dan Mes Hui, semakin lama kita menunggu, semakin sulit menemukannya. Cointreau tidak ingin repot dengan Blue Whale karena beberapa dendam masa lalu, dan Mes Hui mengangguk. Lebih cepat lebih baik. Jika mereka bertiga, para penguasa binatang, bersatu, mereka tidak akan dapat menemukan seseorang. Acu, Qiao Bai, yang telah mengambil sepotong mineral merah lagi, bersin. Ia menggosok hidungnya dan bergumam dalam hati, apakah batu-batu yang kubakar itu mengutukku? Itu tidak mungkin. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti karena angin kencang. Aku masuk angin. Qiao Bai segera memasukkan mineral merah yang dipungutnya ke dalam ranselnya. Setelah hampir 20 menit pengumpulan, hasilnya tidak begitu ideal. Tingkat jatuhnya batu tidak setinggi yang diharapkan. Hanya 2 atau 3 dari 10 batu yang dapat menjatuhkan sumber daya. Mineral merah yang jatuh juga bervariasi ukurannya. Yang seukuran telapak tangan yang didapat Qiao Bai di awal sudah berukuran sedang. Qiao Bai juga mengambil beberapa keping mineral merah yang hanya seukuran manik-manik kaca. Namun potongan terbesarnya sebesar ubur-ubur kecil. Qiao Bai menghitung 13 keping mineral merah di dalam tas dan mengangguk, hampir bisa diterima. Tapi berbaliklah. Oh tidak. Saya mendapati diri saya agak menyimpang dari rute semula. Dikatakan bahwa memperoleh sumber daya adalah hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Saat saya bermain, saya lupa apa yang saya lakukan pada awalnya. Batuk-batuk, Qiao Bai terbatuk 2 kali dan memaksa dirinya kembali ke jalurnya. Konsentrasi ini tidak masalah. Qiao Bai terkejut saat mengetahui bahwa kesalahan kognitif yang ada dalam dirinya sebelumnya tampaknya telah hilang sepenuhnya tanpa sepengetahuannya. Seolah-olah aliran waktu telah kembali normal. Kelelahan mental tidak ada lagi. Secara fisik, masih ada sedikit. Dia membawa 4 hewan peliharaan di punggungnya dan ransel penuh dengan peralatan dan sumber daya sehari-hari, yang berarti dia membawa beban yang berat. Namun, bagi Qiao Bai, yang telah mengalami tekanan ganda, ini bukanlah situasi yang sulit untuk dihadapi. Qiao Bai tersenyum.
Kali ini kami maju jauh lebih cepat. Dalam sekejap, Qiao Bai langsung berputar mengelilingi pinggiran pegunungan. Qiao Bai berada di sisi timur pegunungan. Awalnya, ia pikir itu biasa saja, tetapi ketika ia menoleh ke utara, ia terkejut menemukan bahwa pemandangan pegunungan telah berubah drastis. Pegunungan di sebelah timur dinaungi oleh pepohonan hijau serta bunga dan tanaman yang rimbun. Qiao Bai tidak merasa ada yang salah sebelumnya. Musim di luar adalah akhir musim semi dan awal musim panas. Di sisi pegunungan ini, suhunya sedikit lebih panas, jadi wajar saja jika bunga dan tanaman lebih mirip musim panas. Tetapi ketika Qiao Bai tiba di sisi utara pegunungan, ia melihat pemandangan warna keemasan dan udara musim gugur yang menyegarkan. Qiao Bai berdiri di sana dengan linglung, berpikir selama 3 detik. Dia memikirkan sisi barat dan selatan yang belum diperiksanya, dan samar-samar menduga bahwa pemandangan di sana mungkin musim dingin dan semi. Ini benar-benar agak ajaib, ada sesuatu yang istimewa. Qiao Bai mengangguk setuju. Dia memikirkannya kembali. Jadi, di manakah tim ekspedisi Bumi Merah kemungkinan besar berada? Jika Anda ingin keluar dari pegunungan ini, arah mana yang terbaik untuk dituju? Qiao Bai mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku tersesat di jalan kehidupan. Bisakah kau memberiku saran? Katakan saja, di mana jalan keluarnya?"